Oh nggak suka pakai ini, apa istilahnya karpet, dia harus yang begini. Serius Mbak itu? Serius, itu dicatat. detail banget, bisnis hotel itu detail. Dan kita bisa ngelihat apa istilahnya satu demi satu dengan yang ada. Oh ini nggak mau yang seperti ini, itu harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita punya pacar dari orang hotel, wah orangnya pasti udah. Yay, finally we're back to Inside the Cover. Kemarin kita udah ngobrol dengan beberapa profesi dan hari ini aku akan ngobrol dengan seseorang yang hotel banget karena emang udah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun lebih bahkan kerja di hotel dan tahu banget tentang hotel. So hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang punya profesi sebagai general manager, tapi secara luasnya adalah seorang hotelier. Please welcome Retno Wulandari. Yeay. Yeay. Apa kabar Mbak Retno? Sehat, alhamdulillah Elis. Selalu segar. Aku ketemu Mbak Retno tuh pertama kali tahun 2010, 11 tahun kemudian, yaitu hari ini masih begini aja dengan rambut pendek, dengan style. Ini emang sengaja personal brandingnya Retno Wulandari itu rambut pendek dan gaya funky gitu? Sebenarnya kalau personal branding itu kan bisa juga look diri ya, look diri kita itu juga bisa, fashion statement itu kan salah satu bagian dari personal branding. Tapi sebenarnya rambut pendek ini selain daripada aku ngerasa bahwa itu akan lebih praktis, ya kan, kalau males ya ribet gitu, harus pakai roll, pakai apa gitu, nggak begitu telaten. Tapi aku juga pernah panjang loh Lis, Oh ya? pernah panjang segini. Oke. Pernah panjang. Cuman memang aku tuh suka mix and match di selain fashion di rambut. Oh ya, termasuk berani sih Mbak Retno. Ini pernah berani kan? rambutnya kayak putih terus abu-abu. Pernah, aku pink Wah. sama biru juga pernah. Itu Seru, umur seru. berapa saat Loh, itu? udah 40-an waktu itu. 30 something gitu kali ya. Wow. Emang karena gini. Kenapa reasonnya? Kan aku tuh nggak suka make up berat. Mm-mm. Jadi pasti nggak pernah ngeliat aku tuh pakai yang wow menor gitu, nggak kan? Dan emang kayaknya nggak terlalu cocok Nggak buat cocok Mbak juga Retno gitu. juga. Makanya kan aku tuh lebih keseneng tuh kalau orang itu yang kulitnya bersih. Itu bukan harus putih ya, tapi Iya. sehat. Sehat. Terus kemudian karena aku tuh flawless banget, nggak suka yang baju juga yang nggak neko-neko. Bener. Gitu, simple, warna-warna yang dimainkan ya putih tuh udah banyak banget, hitam yang kayak gitu-gitu, terus ya begini gitu, favoritnya cuman begitu, nge-jeans gitu. Tapi aku pengen ada salah satu yang mungkin membuat aku sedikit agak beda, itu ada di rambut. Statementnya ya, fashion statementnya itu ada di rambut. Apakah itu dimulai ketika Mbak Retno jadi PR? Kan katanya kalau orang PR apalagi hotel itu dia tuh harus benar-benar trendy, harus gaya gitu. Ya nggak selalu tentang PR hotel ya, PR di lain pun juga, tapi terutama kayak PR hotel tuh emang dia tuh mesti bisa menjadi icon. Itu mulai punya selera fashion yang kayak gitu pas udah jadi PR hotel atau sebelumnya? Bawaan Noro. Oh. Dari kecil. Jadi aku tuh lebih ke influence sama bapakku ya. Bapakku tuh orangnya fashionable banget. Oh, dandies gitu ya. Banget. Oke. Banget gitu. Jadi ketika kecil itu kita yang ibaratnya kita mau pakai baju apa gitu bertiga kan. Aku tuh 3. Perempuannya cuma aku sendiri di tengah, ya kan. Terus kemudian bapakku tuh punya selera yang bagus tentang itu. Terus kemudian kalau yang keluar rumah itu harus rapi. Ya Jadi nggak ada tuh keluar rumah aut-autan tuh nggak boleh. Rapi, terus kemudian ya punya look sendiri gitu kan. Nah akhirnya kan kebawa. Jadi kebawa mulai aku dari kuliah pun begitu, SMA juga begitu, nggak berlebihan, tetapi punya karakter. Asik. Gitu. Nah, ini kan tadi cerita nih nyenggol-nyenggol dari kuliah udah stylish kayak gini. Teman-teman mungkin nyangkanya Mbak Retno itu lulusan sekolah perhotelan atau apa. Sebenarnya Mbak Retno itu kuliahnya apa? Sekolah mode. Iya. Sebenarnya kuliahnya ambil jurusan apa? S1-nya waktu itu. Hukum. Hah? Hukum. Gak nyambung ya? Iya. Kok bisa? Tapi waktu itu fakultas hukum keren-keren. Iya gitu. banget, membuat gerakan-gerakan juga kan pada keren angkatannya Mbak Retno itu. Banyak Itu lulus model kuliah langsung masuk hotel atau sempet? Enggak, jadi gini, waktu kuliah kita ngambil yang fakultas hukum. Nah pada saat itu yang booming banget itu kan perbankan ya, perbankan dan kemudian aku masuk ke bank salah satu bank swasta. Oke, dari hukum masuknya ke
Mbak-mbak, Mbak Bang, Mbak-mbak teller Bang. atau apa waktu itu? Waktu itu marketing, Marketing. funding. Langsung apa Nah, namanya? terus berapa tahun kemudian, itu waktu itu ada krisis yang kemudian ada bakar-bakaran itu loh. 98. 98, bankku tuh dibakar di Jalan Coyudan, namanya Bank Putra Multikarsa. Oke. Terus kemudian kita pindah di salah satu hotel, yaitu di Novotel. Kalau nggak salah lupa aku di lantai berapa itu kita ada di situ. Nah, terus kemudian setelah itu banknya itu likuidasi, ya kan? Oke. Tahun 2000. Nah, kemudian kita masuklah ke hotel gitu. Nah, waktu itu hotelnya namanya Quality Hotel. Gitu. Oke. Jadi waktu itu di Novotel masih sebagai bank itu. Aku masih gay bank waktu di Novotel Terus itu. Office-nya di sana. Quality itu waktu itu Waktu itu kan ceritanya banknya likuidasi. Terus langsung kemudian keluar dari pekerjaan itu ada mendaftar. likuidasi. Sebelumnya udah ditawarin. Pernah mau nggak ada posisi di quality waktu itu? Waduh nggak bisa karena waktu itu aku masih di pegawai bank gitu kan. Terus akhirnya aku tuh gampang enjoy dengan sesuatu. Nggak tahu aku tuh Susah gampang move on ya kalau udah di situ udah deh, gitu. maksudnya gampang seneng, gampang menikmati gitu. Hidupku tuh gampang gitu lah. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kok likuidasi gitu. Likuidasi kan otomatis kan kita selesai kan ya dengan diberi beberapa hak-hak kita, pesangon dan sebagainya. Terus aku ingat tawaran itu gitu. Aku ingat tawaran itu, terus kemudian aku coba, apakah masih ada? Ya udah dicoba lagi gitu, lagi. Terus kemudian interviewnya pagi, sore udah diterima. Sebagai waktu itu jabatan pertama di hotel sebagai apa? Marketing. Oke, masih di marketing. Cuman kan F&B. beda Beda kan, banget. Mbak. Waktu itu buka Jualannya bunga bank, Bunga. ya kan buka deposito dan Iya, sebagainya. bener. Tiba-tiba di hari itu aku masuk, aku tuh orang pertama keterima kerja setelah masa likuidasi di angkatan kerjaku itu. Jadi aku nggak pernah ngerasain nganggur. Oh, langsung. Langsung. Nah, pada saat aku masuk itu aku proses untuk menyelesaikan menerima hak-hakku itu. Jadi aku udah masuk ke situ, gitu udah trial di situ. Aku udah langsung adaptasi. Oke, produknya sekarang adalah aku harus jualan meeting, aku harus jualan F&B event, aku harus jualan ini. Ya udah adaptasi aja. Oh, sebenarnya kan pemasaran tuh di mana aja sama. Caranya akan sama, cuman produknya yang berbeda, pendekatan approachingnya berbeda, karakteristiknya lain-lain gitu. Jadi kita temukan itu aja. Terus gitu. sampai akhirnya jadi seorang Retno Sunan yang waktu itu memang seorang public relations hotel yang lumayan struggle karena dari quality, terus kan akhirnya pindah jadi Sunan kan, rebranding. Itu posisinya Mbak Retno udah jadi PR ya waktu itu? Udah PR manager. Nah, tantangannya apa aja? Cerita dong. Itu seru. Jadi setelah S1 hukum selesai tahun 2002 itu aku ambil S2 manajemen komunikasi. Sambil kerja berarti sambil dong? Kerja dong. Wow. Kita anak suka belajar. Iya, betul sekali. Sambil bermain. Nah, karena waktu itu ambil S2 udah selesai, terus aku tuh coba untuk ini terus nggak ya di quality gitu. Aku coba. S2-nya pun kan hukum juga kan? Enggak. Manajemen komunikasi. Oh, manajemen komunikasi. Karena aku udah jadi PR. Oh, jadi aku pikir, untuk memperlengkapi. Siap. Untuk melengkapi kompetensi di situ, supaya orang juga bilang bahwa aku tuh ada background juga loh di komunikasi. Aku tuh suka yang nantang-nantang diri sendiri gitu, bukan nantang orang lain enggak, gitu. Diri sendiri aja gitu. Nah, terus aku bilang, oke, coba deh. Orang kan pada bilang, kamu kan nggak punya background komunikasi. Apa iya kamu bisa survive di public relation? Aku tuh serius gitu lah. Aku pengen jadi PR, aku harus jadi PR yang kayak standarnya seperti ini gitu. Tapi mundur dulu deh Mbak. Siapa yang milih Mbak Retno jadi PR? Waktu itu GM yang dulu. Kenapa? Nah, reasonnya ada penawaran beberapa. Pertama suruh jadi HRD karena aku basicnya hukum. Iya. Terus aku konsul sama atasanku gitu waktu itu. Terus kok HRD gitu kan aku nggak ada soul ke situ gitu. Walaupun aku emang masalah legal insya Allah bisa gitu kan. Terus kemudian ada kepikiran waktu itu brandingnya kurang gitu. Kok kita nggak pernah bisa menampilkan brand quality itu di tempat-tempat yang bisa membangun persepsi publik dengan baik gitu. Coba deh setelah dari F&B coba deh di PR gitu. Pemikiranku pada saat itu udah mikir gini,
Oke, marketing itu oke ini ceruk yang crowded gitu ya. Semua orang kan sales ya pada Betul, waktu itu ya. betul. Oke semua gitu. Dan saya pingin ada sesuatu yang baru yang saya suka tapi ibaratnya itu tuh belum terlalu penuh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Profesi di situ belum ada dan kesadaran akan PR tuh masih sangat amat lemah pada saat saya tahun 2002 itu. Bahkan ada banyak perusahaan yang menyamaratakan ya sales itu sama dengan PR, Betul, dijadikan satu jabatan betul. itu, ya kan? Nah akhirnya aku melakukan analisis sederhana. Oke, berarti kalau kamu serius di bidang situ, kamu akan jadi sesuatu. Tapi kamu harus benar-benar serius di situ. Nah akhirnya aku masuklah ke dunia PR itu. Dan kemudian melengkapi diriku supaya aku tadi menjadi sangat serius tadi, supaya lebih berkontribusi, makanya aku langsung ambil S2-nya komunikasi. Nah pas aku ambil S2 komunikasi itu, teman-teman di komunikasi yang pada cerita, loh kan harusnya S1-nya komunikasi. Nah itulah uniknya. Aku coba, gak apa-apa, nggak S1 komunikasi, coba aku di situ bisa nggak? Berarti kalau gitu kan nggak ada matrikulasi tuh, Enggak. bener-bener full dari awal lagi kuliahnya. Dan jadi aku S2 gak itu. punya background kan kalau di S1 tuh kan kalau manajemen komunikasi yang komunikasi massa itu kan ada mata kuliah TV, radio dan Iya, sebagainya iya. gitu kan. Mungkin Alice dapat juga Iya, di PR. betul. Nah, itu nggak ada gitu. Jadi aku langsung masuk ke situ manajemen komunikasi dan bisa dan kumlot juga. Wow. Bukan kemelut. Salah ya kan? satu orang yang suka gitu. banget belajar gitu. Enggak, fun aja sih, maksudnya yang enggak bukan yang kayak gimana Kutu ngekang buku gitu enggak, bukan ya, bukan enggak. tipe gitu. Tapi aku memang fokus gitu ya. Jadi kalau lagi dengerin benar. Kalau belajar ya total, belajar dari expert ya benar-benar gitu. Aku coba untuk istilahnya misalnya tokoh-tokoh komunikasi itu siapa sih? Saya sudah punya mapping ketika di 2002 aku mulai kuliah. Tokoh marketing itu siapa sih? Aku udah punya listnya dan aku harus ketemu dan harus belajar. Gitu. Oke. Nah, terus nih ya, ini aku mau nanyain sesuatu yang mungkin banyak teman-teman tanyain. Orang kalau kerja di hotel itu apa emang sesibuk itu sih? Karena kan katanya nih hotel nih salah satu bisnis yang tidak pernah terlelap, alias Nggak pernah dia tidur. tuh harus 24 jam standby karena dia kan hospitality yang ditawarkan kan keramah tamahan. Dan juga banyak rantai koordinasi ya. Betul. Itu emang bener ya teman-teman yang hotelier Dulu kerja ya di waktu hotel. aku belum kerja jadi hotel ya, cari temenku yang di hotel gitu kan, nelpon kok meeting mulu ya, gitu. Itu Kok apa yang di-meetingin sih? Apa Aku sih juga sebenarnya nggak ngerti gitu, apa yang terjadi kok susah banget ya kalau ketemu temen di hotel atau ini. Tapi setelah aku masuk gitu ya, jadi mereka punya tradisi ya setiap pagi itu udah morning briefing. betul. Kenapa harus ada morning briefing? Memang kalau tidak ada itu rantai koordinasinya itu akan putus. Karena ini kan sistem shift ya. Jadi satu malam itu ada apa, itu pagi kita udah harus tahu. Nah ini kita tanyain ya, aku sering banget kalau misalkan mau ketemu sama Bu Retno ini pagi-pagi di hotel, pasti sebentar ya Bu Retnonya lagi morning briefing. Karena sekarang Bu Retno udah jadi GM, bayangin dari marketing, PR, terus sekarang jadi GM. Bu sebenarnya yang diomongin pas morning briefing itu apa aja sih? Jadi morning briefing itu adalah forum yang menyatukan berbagai departemen. Jadi departemen di hotel itu ada bermacam-macam, ada human resources, ada accounting, ada kemudian front office, ada housekeeping, ada engineering, kemudian ada marketing, ada public relation gitu. Kalau di tempat kita kan pisah marketing dan public relation. Nah, kita duduk bareng setiap pagi untuk semalam itu reviewnya apa dan apa yang akan dikerjakan hari ini. Even itu nggak ada persoalan yang terlalu luar biasa gitu juga akan tetap ada Harus. morning briefing dan Selalu. Itu beda sama bank dulu. Di bank dulu aku 1 minggu sekali. Gitu ya. Ketemu sama bosnya terus kemudian ini Kayak evaluasi ya evaluasi. gitu. Tapi kalau yang di hotel harus tiap hari. Itu aja masih ada yang miss kalau kayak gitu. astaga. Karena apa? Karena operationnya juga 24 jam, Elis. Jadi semalam itu misalnya Elis nginep, kemudian Elis kemudian ada persoalan dengan hotel kita, pagi harus bisa solve. Harus terpecahkan pagi ini dan kita harus tahu informasinya dan harus apa yang harus dikerjakan. Oke, berarti aku harus minta maaf sama Elis, berarti aku harus temuin Elis atau aku harus suratin Elis apa, kemudian aku harus kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap customer ini. Kita punya 203 kamar ya. Tidak semuanya pasti sempurna semua. Ya kan? Oh, kemarin ada problem misalnya di listrik atau istilahnya AC-nya kurang dingin. Misalnya lagi. Itu juga diomongin Bu, Oh iya, harus dong. kepada GM. Karena itu produk yang harus kita paham dan kita harus paham. Terus kemudian outlet ini jualannya semalam berapa? Ada tamu VIP-nya siapa di situ?
kita punya musro ya. Musro Iya, misalnya betul. Elis datang, wah ada VIP-nya Mbak Elis sama Mas Andre misal kayak gitu atau siapa. Kita pagi udah tahu. Bahkan malam itu kalau dulu kan belum ada grup ya. Paginya harus tahu ya karena kita harus baca report sedemikian banyak gitu ya. Kalau sekarang lebih terbantu kan ada grup. Tapi pagi kita juga harus briefing. Walaupun Gitu. itu udah diselesaikan, misalkan ada masalah kelistrikan, udah diselesaikan sama engineer gitu, tetap paginya harus dilaporkan. Iya dong. Kita harus a whole operation kita harus ngerti. Oke, Gitu. oke, wow. Dan itu yang menarik kadang-kadang sekali. bikin agak lama karena mereka mencahkain ngomongin di situ. Tapi kalau aku biasanya simple kalau morning briefing, habis itu kalau ada yang lebih khusus datang ke officeku. Sendiri nanti. Nah itu yang bikin personal. agak lama karena kan kita harus kenapa sih begini gitu, kenapa begitu gitu, dan kita bikin action plan gitu. Masalah apa terberat yang pernah dialami oleh Bu Retno, entah itu sebagai marketing, public relation atau sebagai GM? Problem yang lumayan Problem itu berat. ya kalau berat ya yang paling menyentuh adalah ketika cash flow. Cash flow perusahaan itu adalah jantung ya. Kalau kita ngalamin itu juga berat itu. Apalagi Seperti ini sekarang ini pandemi ini gimana nih Bu ya, ceritanya? oke. Jadi kita juga harus punya kematangan untuk melihat persoalan dalam arti pengambil keputusan. Ya mana menjadi skala prioritas, bisa 1, 2 dan 3, 4 atau dan sebagainya. Terus kemudian kalau problem operasional itu juga tergantung ya karena gini, karena tamu itu kan berbeda-beda. Karakter tamu itu kan kita nggak bisa kontrol Iya benar. ya. Tiba-tiba yang dia ngamuk gitu sampai banting-banting tuh pernah, Lis. Astaga. Pernah itu terjadi. Ngerusak barang di hotel? Ngerusak barang itu pernah Alasannya terjadi. kenapa dia? Ya banyak hal gitu, banyak hal atau dia kecewa sesuatu atau dia juga mungkin yang Emang karakteristiknya seperti pemarah itu, gitu. kan kita memang benar-benar bisnis hospitality itu 203 plus misalnya itu sih semua 400 orang tidur di tempat kita kan nggak bisa jamin bahwa semuanya akan apa seperti yang kita harapkan semua gitu. Nah pasti ada juga pernik-pernik atau dinamika-dinamika yang ada. Bener kayak nggak gitu. sih Bu kalau kita kerja di hospitality terus apalagi sebagai PR, mau yang salah kita atau dia tetap yang minta maaf harus kita nih? Kalau aku ya Aduh kalau aku pemarah gini kayaknya. nggak gampang karena kita harus manage diri kita dengan Itu bagus. loh. Dia harus kontrol respon kita. Kita nggak bisa kontrol orang tapi respon kita bisa kita kontrol. Tapi itu kan pride kan Bu. Iya, tapi gini ya, kalau di hospitality itu maaf itu paling duluan. Setelah itu baru penjelasan gitu. Tinggal kalau memang itu sudah istilahnya menyentuh ke masalah-masalah yang kita nggak bisa terima, ya sudah ambil langkah hukum, kan gitu. Oke, tapi Tapi yang nggak perlu pertama kita itu maaf dulu. kita nggak perlu yang kemudian argumen sampai berantem gitu, enggak. Karena yang namanya hotelier attitude itu juga harus kita jaga. Ada yang istilahnya seperti itu. Jadi Apa tuh Bu? etika kita di dalam mengelola ataupun merespon sesuatu itu pakemnya ada gitu. Kode etiknya sebagai hotelier itu. Masa kita mau misalnya Elis mau ini tapi kita juga marah-marah ya gitu. Enggak, kita ambil langkah yang elegan lah. Oke. Mesti panjang sabar ya. Banget. Harus panjang sabar gitu. Oh menarik. Terus kemudian kita berdebat dengan tamu kan juga nggak pas. Gitu. Karena buat orang lain, loh kan emang pokok perkaranya kita benar, iya kamu benar gitu. Tapi kamu dengerin dia dulu, kemudian kamu cara ngomongnya harus seperti ini gitu dan sebagainya dan sebagainya. Berarti sebagai GM Bu Retno juga akan mendelegasikan itu ke semua teman-teman yang ada di bawahnya Bu Retno untuk punya etika yang sama juga dong. Dan itu diingetin terus Karena di pernah morning misalnya briefing. kamu direview sama orang lain pun ngerespon, misalnya kamu ngomongnya ketus gitu aja, tamu udah komplain kok, Mbak yang itu kok saya ngomongnya ketus ya. Gitu. Sampai GM ya, Sampai. itu bisa sampai GM. Oke. Ngomongnya ketus gitu, terus kemudian ketika diajak ngomong kamu nggak ngeliatin, itu juga ada yang merasa nggak enak. Dan itu biasanya sikapnya Bu Retno kepada misalkan aku ketemu sama front office-nya gitu ya, kok nggak ramah gitu. Terus aku lapor nih sama Mbak Retno, Mbak itu kok nggak ramah sih? Apa yang dilakukan Mbak Retno kepada si front office ini? Yang front office panggil, ngobrol gitu. Kalau aku sih gini, bukan aku ngebelain, tapi gini, suasana hati orang dalam bekerja itu kan nggak bisa ya kita 100 terus. Betul. Ya aku kasih tahu aja kamu kenapa gitu. ABCD Bu itu gini-gini tuh orangnya gini kan bisa mereka juga ngadu gitu kan. Harus juga bisa mengkonfirmasi dari kedua belah pihak. Jadi nggak boleh. Jadi aku tuh suka baca bukunya Pramudia ya. Adil sejak dalam pikiran itu penting sebagai leader. Kita harus adil sejak dalam pikiran. Ya. Jadi jangan
seorang leader itu gampang banget terpengaruh, misalnya Elis ngomongin ini ke anak buah kita, atau sebaliknya anak buah kita ngomongin yang lain. Terus kemudian kita, oh ya benar-benar gitu. Ya oke Bu, mohon maaf, nanti kita ini ya, kita istilahnya follow up. Tapi kita pun juga dalam pikiran jangan langsung menghakimi. Karena kita harus dapat dari kedua belah pihak, apa sih yang terjadi. Biasanya aku akan panggil dan aku akan ceritakan kronologisnya, dan kita bicara baik-baik. Kalau kebangetan ya kasih tahu, kamu maunya kok begini gitu. Gitu. Tapi hindari untuk bisa istilahnya membangun keputusan sebelum kita mendengar dari yang bersangkutan. Bu Retno nih sampai punya kamar loh di hotel itu karena sering ngelembur sampai malam-malam kerjaannya gitu. Apalagi kalau ada tamu VIP ya katanya ya Bu ya. Itu benar-benar GM tuh harus standby. Kayaknya aku pernah dengar cerita Bu Retno sampai harus standby di ballroom terus berjam-jam sampai tengah malam itu. Biasa banget begitu gitu. Jadi emang ya menguras energi ya. Karena kalau yang namanya kita nggak ngerti juga, ada sesuatu yang bisa kita delegasikan, ada yang tidak. Kenapa Misalnya begitu? Bukan apa kita tuh? nggak percayaan. Yang nggak bisa didelegasikan misalnya Mengambil keputusan di saat kritis. Itu tidak semua orang bisa melakukan secara tepat. Karena berdasarkan experience dan referensi masing-masing. Juga kewenangan mereka untuk memutuskan itu akan membangun sebuah keputusan berbeda-beda. Misalnya nih Ya ada kan? presiden mau bikin acara di situ. Sering. Ya kan, Ya sering kan? banget Sering kan. ya, sering Karena banget. memang Ya. hotelnya Bu Retno nih MICE-nya standarnya emang luar biasa. Ya. Nah, misalkan Pak Presiden mau ada acara di situ, protokolernya udah kita butuh ganti setting kursi nih. Terus karena nggak in charge kan GM-nya, wah saya teleponin dulu, ternyata GM-nya lagi di rumah lah, lagi apa. Itu kan ya kan Bu, kayak gitu. Contoh kayak gitu ya. Kalau kita misal nih, itu pernah terjadi betul Lis, yang tadi Elis cerita. Kursi juga gitu. Setiap presiden itu berbeda. Kemudian kita kan pernah nanganin hampir semua ya, kecuali Pak Harto. Pak Harto belum ya, karena hotelnya belum berdiri. Iya betul. Nah, kemudian kursi itu kalau yang di zamannya presiden yang Pak Jokowi, Pak Jokowi itu harus sama, kursi di depan sampai ke belakang, nggak boleh ada perbedaan. Nah kemudian mungkin orang kan nggak ngerti ya, karena belum ketemu kursinya. Jenis kursinya harus sama. Oh, jadi nggak ada tuh sofa yang luar biasa yang paling depan, terus yang belakang kursi-kursi biasa. Betul. Oh, maunya sama semua. Sama. Nah, pada saat belum ketemu protokol nih, si organizer dia men-set dengan depan ada VIP, belakang kursi yang berbeda gitu kan. Nah, beda antara depan dan belakang gitu. Terus kemudian kan kita ngerti nih, sebagai kita udah ngerti setnya karena udah biasa gitu. Nanti setnya akan 2 kali kerja loh kalau misalnya tetap pakai itu, caramu karena gitu. pasti akan direvisi misalnya. Nah, itu membantu kan. Tetapi kalau kita nggak punya experience tadi, nggak nungguin, kemudian referensi kita nggak punya, ya kan, kemudian akan dibiarkan, dan kemudian proses untuk membongkar itu kan akan butuh waktu. Betul. 2 kali kerja juga. Betul. Disinilah kita hadir. Oh, sampai tidak meninggalkan. Disinilah kita hadir karena kita tahu bahwa ini critical point-nya tinggi, maka kita harus ada. Kemudian kan itu bisa didelegasikan, tidak semua. Ada hal-hal yang bisa, tapi ada hal-hal yang kita memang harus ada di situ. Gitu. Sesibuk itu tapi ya teman-teman, Mbak Retno ini barusan juga mendapatkan gelar advokatnya. Sekarang udah jadi lawyer nih. Udah setahun ya? Iya, udah setahun ya. Udah setahun jadi lawyer, terus habis itu nulis buku juga. Salah satunya ini nih yang lumayan fenomenal. Bisa ditunjukin dong Mbak Retno bukunya. Media Darling ala Jokowi. Iya. Ini tuh nggak tahu istilah media darling tuh entah Mbak Retno yang menemukan atau gimana, tapi emang pada akhirnya kayak ketika aku ngajar, ketika orang ngajar tentang public relation, public speaking atau personal branding, itu ada istilah media darling kayak gitu. Darling of media ya. Darling of media, tapi bahasa Indonesia media darling ya, gitu. Media darling. Jadi sempet sih Bu? Sempet ya, karena semua orang nanyanya sama apa sih? Sempet sih Bu gitu, sempet sekolah, sempet ini gitu. Aku punya prinsip begitu dulu. Sebelum aku jadi GM pun, aku bilang setiap tahun aku harus dapat ilmu baru di luar dari ilmu hotel. Karena hotel udah aku kerjakan, at least aku belajar sambil berjalan. Kemudian kalau ilmu barunya apa aja boleh, gitu. Makanya aku kemudian belajar sekolah advokat. Kemudian advokat selesai, aku belajar sekolah mediator. Oh astaga. Jadi aku ada di badan mediasi. Ini sekarang aku lagi belajar, kemarin pandemi kontrak drafting ya.
Terus kemudian kita belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Itu untuk apa? Sebenarnya itu hanya untuk melengkapi, pada saat itu tujuannya adalah melengkapi kompetensi dalam jabatanku sebagai seorang PR pada saat itu. Kemudian di GM ini aku juga perlu ngerti nih kontrak drafting, kayaknya aku bertajam. Belajarlah aku di situ gitu. Dan itu gimana ya, kalau sudah jadi habit itu enak, Ailis, karena kita satu bertemu orang-orang baru, bertemu situasi baru, dan bertemu ilmu baru. Itu mengayakan, sehingga ketika kita menjadi leader, ketika membangun sebuah keputusan atau memutuskan sesuatu tuh multi ini ya, lintas ilmu kita paham gitu. Oke, ini pendekatan hukumnya seperti ini. Oke, pendekatan komunikasinya seperti ini. Oke, ini pendekatan marketingnya seperti ini. Sehingga kita komplit. Kaya akan ilmu. Ya. Cuman kebanyakan gini loh Mbak, kayak Mbak Retno tuh cari apa lagi sih ya? Kan mulai dari benar-benar dari seorang marketing, habis itu public relation officer, habis itu udah jadi GM kan sebenarnya more than enough. Itu udah jabatan paling tinggi lah. Mau di operation ya. Iya, di operation ya. Terus ngapain sih perlu memperlengkapi? Kan ada tuh yang anak-anak bagian legal, ada anak. Ngapain sih Mbak? Kan kebanyakan kan gitu tuh. Ya, melatih otak kita juga untuk bekerja terus-menerus. Terus kemudian mengelola waktu dengan baik. Karena dengan kita punya goal, kita juga akan punya manajemen waktu yang baik secara otomatis dan tanpa disadari. Betul. Karena jam segini aku harus kerja, jam segini aku harus belajar, jam segini aku harus nulis. Itu harus disiplin, dan itu membuat kita, karena menjadi habit, itu akan jadi disiplin diri. Habit ya, kebiasaan itu akan menjadi karakter. Karakter itu akan jadi nasib. Tuh, karakter itu jadi nasib. Wow. Iya kan? Banyak loh teman-temanku yang curhat di Instagramku gitu kan Bu. Mereka cerita, aduh pandemi ini tuh aku pengennya produktif, tapi kan di rumah aja gak bisa ngapa-ngapain. Tapi hari ini kita belajar loh dari Bu Retno gitu. Sebelum pandemi pun tuh dia sebisa mungkin tuh jangan sampai ada jam yang terbuang dengan sia-sia gitu. Betul. Kalaupun ada jam waktu luang ya gunakan itu untuk bersenang-senang sesenang mungkin gitu kan. Jadi dimaksimalkan gitu. Nah, kalau aku main-main gitu, main yang bukan berarti aku nggak punya kehidupan di luar aku belajar, karena belajar tuh bisa di mana saja. Pandemi ini Bu Retno juga mati gaya nggak? Nggak. Setiap guru, setiap orang adalah guru, dan setiap ruang adalah sekolah. Even itu di rumah? Ya, aku masih bisa ngambil yang kontrak drafting itu ketika aku justru pada masa pandemi. Kemudian belum short cost perhotelan yang nggak sempat aku ambil karena waktu yang tidak ada ya, dan harus ada di luar kota. Itu bisa aku ambil. Dan juga aku bisa menyelesaikan pengacara justru pada saat pandemi. Iya kan? Public speaking yang sama Beku Timuhewu juga pas masa pandemi juga, karena kan harus ke Jakarta. Sekarang enggak. Jadi sebenarnya nih sekarang lautan untuk bisa kita belajar banyak hal dengan cara yang mudah dan murah. Benar nggak sih, Lis? Karena kalau dulu misalnya aku harus kontrak drafting itu harus di Surabaya. Karena Jim Lee School itu ada di Surabaya. 2 tahun aku merencanakan itu, dan selalu nggak bisa, resolusi itu sudah nongkrong terus dan selalu gagal. Mbak Retno kayaknya udah nanya soal talking sama aku tuh dari tahun kapan kan? Malah sekarang semuanya buka online course, malah kita jadi sebenarnya punya kesempatan, kita dan nggak kadang perlu gratis ke Surabaya, juga. kemudian nggak perlu ke Jakarta, Iya benar. bisa melakukan itu, punya waktu untuk itu, karena kita banyak work from home mungkin, jadi nggak mati gaya dong gitu. Harusnya. Dan punya waktu untuk menulis. Mau nulis apa nih Bu yang habis ini? Ya mungkin seputar hotel juga ya, karena aku belum mendedikasikan tulisanku tentang hotel gitu kan. Nah, kalau yang kemarin kan tentang aku di public relation, udahlah itu media darling sebagai sesuatu yang menurut aku fenomena ketika aku menjadi seorang PR, aku sudah bisa membukukan. Sebenarnya kan ini how to handle media. Ya, betul. Tapi ada contoh berhasilnya. Ya kan, nanti kalau berhasil bagus, bisa jadi ibaratnya kita juga bisa melakukan cara-cara itu di korporasi gitu, cara-cara itu dalam diri kita pribadi, kan harus ada studi kasusnya ya, harus betul. Ada contohnya gitu. Nah sekarang kayak di hotel aku juga harus mengabadikan ini. Belum tentu 100 tahun lagi akan terjadi situasi ini. Iya benar. Nah kebetulan Sunan itu selalu menjadi tempat ya, alhamdulillah ya, yang menyejarah ya. Kayak kemarin ketika debat calon wali kota Solo ada di tempat kita live, dan itu masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan yang nah ini kan akan menarik biasa, ya. Nah ini yang kemudian aku kumpulkan gitu ya. Aku kumpulkan ya, nggak tahu nanti kita akan dokumentasikan. Nanti kita selalu punya prinsip, kalau aku pribadi menulis itu adalah bekerja untuk keabadian.
pada hari ini itu akan tampak biasa. 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian ketika orang mengalami situasi yang sama, dia bisa membuka catatan itu. Iya, betul Ya sekali. kan? Dan catatan itu penting untuk generasi berikutnya. Anak-anakku mungkin nggak bisa ngebayangin, Apa yang kita tuh terjadi? pernah loh ke mall pakai masker, Betul. kita ke gereja pakai masker. Ketemu sama Elis harus rapid Iya, gitu. iya benar. Benar nggak sih? Benar. Ini nggak akan terjadi, gak akan kepikiran banget. Aku harus ketemu sama Elis harus rapid antigen dulu supaya aku memastikan lingkunganku juga aman. Aku kalau mau podcast rapid misalnya kayak gitu, supaya aku memastikan orang-orang di sekelilingku aman gitu. Nah, artinya apa? Nah, ini kan juga saat ini kita mengalami, 10 tahun kemudian generasi yang selanjutnya belum tentu. Metodenya bagaimana jika hotel mengalami ini? Apa yang dikerjakan? Nah, itu yang sekarang aku lagi Ini tuh kan mengumpulkan kayak titik terendahnya. Jadi kalaupun kita besok menghadapi satu persoalan tuh kayaknya nggak akan seberat yang ini deh, karena ini tuh udah paling. Jadi ini generasi yang terpilih ya. Bener, bener banget. Anyway Bu, banyak orang juga bertanya-tanya bagaimana kehidupan hotel saat ini di tengah pandemi, karena ini benar-benar memukul pariwisata, perhotelan gitu kan. Nah, pertama 3 bulan pertama itu pasti akan shock ya. Shock dalam artian belum pernah ketemu pola. Ini kan sesuatu yang baru dan belum ada di buku apapun gitu loh. Bagaimana mengelola hotel di masa pandemi. Dan langsung nggak ada tamu yang datang. 100 tahun yang lalu ada pandemi seperti ini, tapi yang studi kasus untuk hotel kan belum ada. Belum ada. Bahkan asuransi yang memprotek virus ini pun juga belum ada. Jadi kan ini pola baru betul. Nah, dalam 3 bulan pertama orang pasti akan mencari pola. Pola apa? Oke. Tapi nggak bisa terus-menerus begitu. Orang harus cerdas juga untuk membaca. Selanjutnya akan seperti apa? Nah, di bulan pertama itulah yang bikin kita benar-benar istilahnya bekerja keras untuk membangun satu formula. Nah, tapi kemudian berjalannya waktu ya yang ada adalah adaptasi. Ya kan, kita harus beradaptasi, berinovasi. Nah, itu yang kita kerjakan selanjutnya. Sampai saat ini juga kita beradaptasi dalam hal apapun. Gitu. Gila loh, peraturan bagaimana pemerintah melayani, tiba-tiba. bagaimana menerima, termasuk gajinya juga beradaptasi kan pasti. Gitu. Nah, gimana kan. tuh Bu Retno menjelaskan kepada semua pegawai sebagai GM kalau kita fairness-nya harus dijaga. Ini kan kita ini kan ya karena sekolah di hukum ya, keseimbangan. Iya, betul. Fair, keadilan ya, justice for all ya. Jadi kita harus menjadi perusahaan yang istilahnya jujur. Jujur terhadap istilahnya apa yang saat ini kita alamin gitu ya. Kemudian juga menjelaskan di mana kita. Masalah adalah ini, di mana kita dan kita akan melakukan apa. Nah, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, nah ini komunikasi adalah kunci di sini. Kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik, menghargai, memanusiakan. Ya kan? Kalau kita misalnya dalam perusahaan kan ada yang mungkin tidak berkenan ya. Ya kita juga harus tahu mengkoreksi. Ya kan, kemudian juga kita juga harus bisa memahamkan itu dengan baik. Tapi memang tidak semudah yang diucapkan, Elis. Tantangannya di praktek-praktek lapangan juga lebih daripada sekedar yang aku sampaikan. Tapi ya itulah leadership kita diuji di situ. Gitu. Karena kayak di Solo sendiri ya, peraturan tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pemimpin tentu Mbak Retno akan harus cari cara secepat mungkin kan. Biasanya kalau Mbak Retno mau memutuskan sesuatu itu ngobrolnya sama siapa aja sih? Kalau atasan-atasan hotel gitu tuh ngobrolnya sama siapa sih Bu untuk membuat sebuah keputusan? Membuat sebuah keputusan kita punya dewan direksi. Ya kan, ada dewan direksi. Tapi saya tuh terbiasa dari kecil juga bisa membangun keputusan sendiri. Dalam artian gini, makanya kenapa saya mengayakan dengan ilmu pengetahuan. Supaya ketika apapun Tuhan siapkan untuk saya, gitu saya sudah berusaha untuk melengkapi diri saya. Gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Jadi suatu ketika jalan hidup itu akan membawa kemana, kita udah oke, ini harus seperti ini. Tidak hanya dalam konteks keilmuan, tapi juga secara spiritual. Gitu. Jadi kita punya kematangan di dalam mengambil keputusan. Betul. Kita bisa menempatkan rasa orang lain pada kita. Bukan hanya rasa kita aja, tapi rasa orang lain. Jadi artinya kita pun juga punya empati. Betul. Ya kan, itu penting untuk seorang leader. Apapun yang ada di depan kita, yang penting perbekalan kita itu siap untuk menghadapinya.
Misalkan tiba-tiba hujan badai, oh aku ada payung. Oh tiba-tiba kita dihadapkan dengan banjir misalkan, oke, oh aku udah bawa aku bawa perahu karet. Oh Iya, jadi itulah betul. ilmu gunanya tuh sebenarnya Untuk itu. itu. Mungkin nggak dibutuhkan sekarang. Rasanya kayak buat apa sih belajar kayak gitu? Betul. Itu pernah aku ngalamin ketika aku incas pertama jadi GM. Oke. Ya kan? Pertama adalah masalah legal yang aku alami. Tentang seorang karyawan yang ada ketidakpuasan pada suatu ketika dia menyampaikan sesuatu dan kemudian aku harus mengurus karena aku juga nggak ngerti kronologisnya, tetapi karena aku belajar tentang itu aku jadi tidak panik. Oh ini case-nya ini, ya udah mediasi aja, cari jalan yang baik, berkomunikasi. Oh ini sebabnya. Tapi kalau enggak kan panik ya, ya kan? Nah itulah gunanya. Jadi aku melihat ketika kita ada dalam satu tempat gitu ya, sebenarnya ketika ada cobaan gede sebenarnya Tuhan tuh juga siapkan alas kaki yang kuat. Oh, ya kan? betul. Gitu, bener gak sih? Sekarang suka Betul. kerasa gitu gak sih? Iya sering kan? banget ngerasa. Ternyata ilmu saya, padahal dulu gak ngerti. Orang bilang, kenapa sih kamu? Karena kita gak pernah desain. Aku tuh gak pernah bercita-cita jadi GM. Gitu. Dulu pengennya apa Bu? Sebenarnya cita-citanya Bu Retno? Wartawan. Nah, Serius. Oke. Aku pengen jadi jurnalis gitu. Tapi akhirnya kemampuan menulis itu kan dituangkan. Iya, aku pengen jadi jurnalis karena aku merasa dia bisa berada pada tempat tertinggi untuk mempengaruhi orang pada masa itu ya, pikiran saya gitu. Dia punya media, dia bisa melakukan apa yang untuk sesuatu kebaikan. Betul. Gitu. Ya udah, kamu harus jadi bagian dari sistem itu gitu. Nah, tapi kemudian kan aku tidak masuk FISIP ya, aku masuknya ke Fakultas Hukum. Gitu. Ya udah, kita mikirnya juga masih yang sederhana pada saat itu. Yang penting kerja di bank. Karena pada saat itu kan primadona banget dia. Iya bener. Bener kan? Kayaknya keren banget kalau kerja di bank pada gitu. waktu itu ya. Jadi yang namanya juga anak muda gitu. Tapi sebenarnya aku masih menyimpan kesukaan untuk bekerja di industri media gitu. Nah, terus kemudian pun demikian aku tidak pernah mengambil short course perhotelan apapun. Ini udah kelihatan kalau aku mendesain karirku ke situ, Iya, pasti itu yang aku ambil. Betul. Semua adalah legal komunikasi. Karena at the end of the day aku kepenginnya itu yang aku pegang sebagai orang komunikasi yang paham hukum. Tapi ternyata justru jalan hidup itu jalan berbeda. Bener. Dan makanya berarti Tuhan kemarin aku ambil ini karena ini. Di pekerjaan hotel yang lumayan berat, kenapa betah, Mbak Retno? Nah itu tadi, aku tuh gampang betah, gampang suka. Kalau ada orang yang gampang gak suka, aku tuh mencoba. Dan memang secara alamiah gitu, aku tuh gampang suka sama orang, gampang cocok, gampang betah gitu. Gitu. Kayaknya kalau berteman juga awet nih Mbak Retno nih, kalau temenan sama itu ya itu lama gitu. Lama gitu. Bahkan aku pernah masuk ke kantornya Mbak Retno, itu di mejanya itu ada kotak-kotak hari ulang tahun teman-temannya, atau nggak cuma partner bisnis ya, kadang-kadang cuma temennya siapa, aku masih ada nggak sih Bu sekarang? Ya, masih. Yang di meja itu kan ada kotak nih siapa. Tanggal sekian, jadi setiap Februari siapa birthday-nya gitu. birthday-nya siapa Itu gitu. juga salah satu cara Bu Retno maintain gitu. Jadi ya seneng aja gitu ya, seneng bikin orang seneng, itu juga akan balik bahwa kita juga menyenangkan diri sendiri, dapat dua jadinya. Betul, dan itu ternyata cocok juga untuk bekerja sebagai hotelier kan, Ya karena memang ternyata itu juga cocok. Padahal juga nggak ya. mikir banget pernah kerja di hotel, nggak pernah terbersih. Di salah satu lulusan alumni Fakultas Hukum itu mungkin di angkatanku cuma aku. Kemudian dari sekian angkatan itu mungkin punya cuma 2, temanku 1 di Bali. Yang lain itu semua bank, jaksa, pengacara, kayak gitu semua gitu. Tapi ya nggak apa-apa, seru jalan malah. hidupnya bisa kemana-mana. Nah, banyak juga yang lumayan bertanya-tanya karena ada stigma dari orang bahwa orang kalau kerja di hotel, apalagi hotel yang ada pubnya, ada barnya, itu pulangnya kan malam-malam nih, pasti nggak bener tuh kerjanya. Orang-orang kerja di hotel tuh nggak bener, PR hotel tuh pasti nggak bener, misalkan gitu. Karena salah satu tujuan dari Inside the Cover ini kan kita emang membuka cover insight-nya. Karena kayak kemarin sempat ada model yang kita tanyain kan. Mungkin banyak juga teman-teman yang di sini nonton pengennya jadi hotelier, tapi orang tuanya masih punya stigma kerja di hotel tuh nggak bener. Oke. Jadi sebenarnya itu juga pilihan masing-masing, dimanapun kalau kepengen gak bener ya gak bener aja. Gak usah kerja di hotel Gak usah kerja di hotel gitu. Tapi kalau kita juga punya pendirian bahwa kita ingin bekerja, ya kita bisa jadi benar.
Aku tuh udah yang 20 tahun mungkin ya, 21 tahun Wah. kerja di hotel. Fine-fine aja, Elis tahu aku kan juga ya. Banget. Jadi ya istilahnya juga biasa aja gitu. Jadi ya bekerja secara profesional, tupoksinya jelas gitu. Oh di sana ada barnya, orang kamu nggak boleh minum kok kalau ada tamu. Oh, kalau Ketika pegawai kamu harus meng-maintain orang dalam itu kan kamu juga nggak boleh ikut terlibat di situ as a profesional. Iya kan? Oke. Jadi kan kamu profesional aja gitu. Tapi kalau kamu pengen nggak bener, apapun kamu bisa nggak bener dimanapun. Sama sih kayak aku di dunia entertainment nyanyi itu pasti orang nggak bener ya. Iya Ya kan? gimana dulu kan. Tergantung juga sama pilihan kamu gitu. Cuman kalau pulang malam ya namanya juga safe-safean kerjanya Bener. begitu. Aku juga malam-malam sering gitu. Tapi kalau pulang malam tuh habis itu tidur juga biasa-biasa aja di rumah kan. Iya benar. Jadi kan kita juga kalau perempuan juga nggak boleh yang pulang sendiri kan, harus ada aturannya, harus gitu? diatur, harus diantar sama hotel dan sebagainya. Gitu. Ini menarik nih untuk dibahas. Itu idenya siapa, Bu? Enggak, itu aturan pemerintah. Atau kalau kita mau pekerjakan jam sekian ya harus ada diantar dengan fasilitas yang ada di hotel gitu. Oh, dan terutama nih di Sunan ini memang pegawainya juga lumayan banyak nih yang perempuan ya kan, Bu? Lumayan. Dan mereka juga memegang jabatan-jabatan yang penting juga. Iya, cuman kan lebih banyak mereka memang ada di shift yang agak siang ya, siang ke sore gitu. Kalau malam itu beda gitu. Tertentu. Tapi kalaupun ada juga ada aturan yang melindungi itu. Jadi jangan khawatir atas itu. Jadi insight-nya sebenarnya itu tergantung pilihan masing-masing. Bahwa kita bertemu dengan banyak orang iya, dengan berbagai ragam karakter iya banget. Di hotel kamu bisa belajar dengan berbagai macam karakter orang. Mungkin kalau aku tidak bekerja di hotel pun tidak sekaya itu. Tapi kalau untuk masalah network loh ya, network itu hotel luar biasa. Kamu bisa ngobrol dari presiden sampai siapapun. Nah itu dia. Siapa orang yang paling paling berkesan buat Bu Retno temui di hotel, yang pernah Bu Retno temui di hotel? Semua berkesan ya kan. Tapi yang punya pengalaman benar-benar bisa ngobrol yang deket banget karena ada di hotel itu. Gus Dur. Wow. Kehormatan banget karena beliau tuh kan tidak semudah itu untuk dijangkau. Karena pada waktu terakhir tahun berapa ya lupa saya. Itu Gus Dur tuh sering kali di tempat kita. Dan aku harus yang handle kan. Ya kan. Beliau kalau panggil saya tuh Sunan Retno. Bukan Retno Sunan. Sunan Retno mana Sunan Retno gitu kan. Oke, bercanda. Gus Dur itu bercanda. Terus kemudian Gus Dur juga satu-satunya tamu yang membuat lobi saya menjadi macet. Karena semua orang ingin mengapresiasi. Semua orang lewat pengen foto. Jadi Gus Dur itu luar biasa. Dan kalau Gus Dur datang itu tamu yang ngantri untuk ketemu sama beliau itu banyak banget. Betul. Bahkan dari berbagai daerah sampai datang karena tahu beliau ada di situ. Gitu. Dan Gus Dur itu juga suka ngobrol dan bercanda, tapi ngobrolannya itu cerdas gitu ya. Jadi cerita tentang banyak hal. Aku pernah yang ditanya, kamu tahu nggak tahun ekspedisi Cheng Ho? Terus? Waduh Gus Dur, saya tahunya perang di Ponegoro 1825, 1830. Bercanda gitu, wah gitu. Nah terus kemudian cerita tentang apa saja gitu, tentang segala macamnya yang menurut saya, oh ternyata kalau saya merenung ya terhadap perjalanan sekian tahun saya ada di hotel, itu saya benar-benar bersyukur banget. Ya ampun, mungkin kalau tidak di hotel saya tidak akan bertemu dengan begitu banyak istilahnya tokoh-tokoh besar gitu. Habibie, Eyang Habibie, kita manggilnya harus Eyang, gitu kan, Eyang Habibie, Presiden SBY, Presiden Jokowi, kebetulan wali kota kita juga kan, ya kan. Jadi kalau Pak Jokowi mungkin hampir semua bisa berinteraksi karena waktu jadi wali kota kan Pak Jokowi itu sangat-sangat humble ya. Semua orang bisa bicara dengan beliau, cerita dengan beliau, apa saja bisa gitu, dari pelaku bisnis, dari rakyat bawah atau siapapun gitu. Nah itu juga menjadi pembelajaran penting buat aku. Menarik satu simpul bahwa menjadi seorang leader itu memang tidak mudah. Dan kita bahagia kita berkesempatan untuk bisa memberikan pelayanan kepada beliau gitu. Betul, dengan baik. Nah itu adalah salah satu kredit ya buat kita, dalam arti hal yang positif yang bisa kita ambil. Terus kemudian juga karena kita entertainment hotel, hampir semua artis
DJ Betul. luar ataupun dalam negeri gitu ya, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian sampai kemudian sebelum pandemi kemarin kita masih juga bisa mengupdate apa yang menurut aku harus aku relevankan ya, karena artisnya kan berbeda ya sama zaman saya ya. Dulu Glenn Fredly misalnya kayak gitu ya, Reza, Ari Lasso yang kayak gitu, Sheila on Seven, Kid Martin juga pernah Kid ke Martin situ pernah kan. gitu. Nah kayak gitu. Nah itu akhirnya kan istilahnya kita jadi ngerti sekarang jadi beda lagi nih trennya indie. Benar. Ya kan? Jadi Terakhir kemarin 420. efek rumah kaca, yang Eli suka itu Kunto Aji. Jadi itu emang ya itu tadi ternyata Mbak Retno menemukan perjalanan yang tidak hanya perjalanan karir tapi juga perjalanan spiritual yang luar biasa ketika bekerja di hotel. Benar. Dan itu nggak harus nunggu jadi GM dulu kan untuk punya perjalanan seperti karena itu. sebenarnya kita bisa meresapi apa aja yang terjadi dan ada di depan mata kita dengan sepenuh hati. Ada orang yang hanya mengabaikan kayak itu hal yang biasa. Iya gitu. kan. Nah, aku membiasakan untuk mencatat itu, mencatat dalam perasaanku dan melakukan sesuatu itu selalu dengan sepenuh hati. Gitu. Nah, kalau kita nggak enjoy dengan apa yang kita kerjakan, nggak akan ada hasil baik. Karena kita harus menikmati dulu, kita harus seneng dulu dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Nah, saya selalu ngomong sama anak-anak, kamu seneng dulu deh dengan apa yang kamu lakukan. Nanti kalau kamu seneng itu tuh energi itu udah kayak mengalir aja. Dalam sulit, dalam apa itu dinamika dalam perusahaan kadang sulit, kadang menyenangkan gitu. Tetapi kita bisa melewati itu dengan baik kalau kamu punya rasa cinta terhadap apa yang kamu kerjakan. Sepertinya itu terrefleksi dalam hotel yang tempat Mbak Retno bekerja ini ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Masih ketawa-ketawa, masih bikin event ya? Bener, masih bikin event. Kemarin waktu aku bikin video klip yang di sana waktu Natal, itu juga kayak treatmentnya nggak ada perbedaan antara sebelum dan saat pandemi gitu. Kecuali protokolnya ya. Kecuali protokol, tapi dalam arti kan ada aja. Sebenarnya bisa aja gini kayak, ini kan nggak ada tamu, ya udahlah sarapannya biasa aja, makanannya dikurangin, dikurangin menunya, nggak usah yang heboh. Toh ini tamunya kan nggak banyak, nggak ada VIP. Atau kita nggak usah bikin acara, sebenarnya itu sangat bisa. Sangat bisa. Punya alasan gitu. untuk yang ngapain sih untuk kita bikin atau nggak standar itu bisa gitu ya. Misalnya kan sekarang lagi pandemi, kita bikin yang ini aja gitu. Ya kalau kita bisa ya kita harus bisa menjaga itu bagian dari konsistensi. Karena yang paling susah itu Lis, konsisten. Betul. Jadi biasanya kalau kita bikin program itu yang kayak kalau orang Jawa bilang itu apa obor belara ya atau hanya di depan. Terus kemudian rame habis itu hilang. Bayangin aku bikin Sparkling Wednesday itu hampir sudah 15 tahun lebih. Gak pernah jeda. Betul. Aku bikin yang namanya Fashion Luncheon itu sejak Ailis jadi kuliah sampai Ailis udah married. Bayangin dari 2000 something 4 kalau nggak salah. Sekarang sudah berapa? Itu nggak pernah jeda bikin Fashion and Luncheon. Artinya apa? Menjaga konsistensi itu bukan barang mudah. Bukan barang mudah karena itu butuh effort yang luar biasa, butuh presisi. Dan ternyata ngawal program itu dan merelevankan dengan zaman baru ini kan juga kita harus pintar. Bikin konser. Dulu bikin konser, kamu sekarang harus bikin konser, artisnya yang beda, caranya sekarang harus indie, sekarang bukan DJ tapi seperti itu. Ya kan beda lagi. Sekarang Jono dan Joni yang disenengin. Didi Kempot. Misalnya itu Didi Kempot, misalnya kan enggak pikir banget ya ampun Sunan bikin Didi Kempot. Itu waktu itu orang masih berdebat panjang, bener enggak sih gitu. Karena kita enggak pernah ngambil campur sari. Di hotel masa tamunya campur sari tapi gitu. Lihat dulu, saya bilang gitu, ini kita kemas packagingnya yang di hotel, kita ngaktifasi sosial medianya juga berbeda, cara kita membangun kemasannya juga lain, itu juga akan menghasilkan sebuah produk yang beda, gitu, produk tontonan yang beda dan booming kan. Berarti memang riset itu penting. Nah riset itu bisa didapatkan kalau dari Mbak Retno tadi itu selain belajar juga networking kan? Networking, radio. Kita kan selalu survei sosial media, survei melalui Google kan sekarang bisa. Kunjungan media gitu ya. Terus gini, misalnya kita kirim, artis siapa yang kamu mau sering kan kita lempar. Iya, Oke ini gitu ya. Misalnya gitu. Efek rumah kaca itu hasil riset. 420 pun demikian. Payung Teduh juga. Ya karena nggak bisa kayak stagnan. Karena kita nih hotel yang biasa untuk MICE yang serius ya kita harus cari artis-artisnya tuh yang betul. Harvey Maleholo misalkan gitu. Kalau aku ditanya senengnya aku yang langsung Dewa 19 gitu. Tapi kan kita melihat customer saat ini karena kita apa sih goalsnya bahwa anak muda ini harus tetap ingat sama Sunan. Anak muda umur berapa?
sekian sampai sekian. Oke, supaya brandmu tidak patah di generasi muda. Karena kan kita hotel udah lama ya. Nah, artinya di generasi usia 15 atau sampai dengan 20 atau paling pol 25 ini, kita harus ngerti selera musiknya, bukan selera musik GM-nya atau dep head-nya, enggak. Iya. Itu berarti anak muda karena kita mau ke sana gitu. Nah, akhirnya kan begitu kita survei, oke lah larinya ke sini. Pun demikian kemudian setelah purna acara kita juga survei lagi. Kadang-kadang aku lempar nih ke agenda Solo gitu. Coba deh disurveiin. Apa yang kamu tahu tentang Sunan Hotel? Konser, ya kan? Misalnya lagi ada acara apa? Oh, kita mau ada ini di mana coba gitu. Sunan gitu. Oh, artinya persepsi itu masuk. Betul. Kita itu cara kita mengukur. Jadi kita nggak juga cuma harus bikin mengevaluasi. acaranya doang. Waduh, kalau itu mah semua mungkin bisa ya, tapi mengevaluasi sampai pada program ini sampai tepat sasaran enggak? Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang di dalam cara kita bekerja lupa. Yang penting ada, oh no, tapi sampai ke evaluasi ini nyampe enggak sama goalnya gitu. Anyway, bagaimana seorang Retno Wulandari, GM sebuah hotel memandang banyaknya hotel yang baru dibangun Bagus di sana? dong, kota Solonya kan jadi semarak. Tapi kan persaingannya jadi makin Gak berat. apa-apa, dong. persaingan itu keniscayaan. Kita gak akan pernah bisa sendirian terus-menerus, Elis. Ya kan, dan itulah yang harus memacu kita untuk bisa menjadi berbenah dan bagus gitu. Wow. Itu bagus gitu. Jadi kita juga harus ngerti bahwa ketika begitu banyak yang sudah masuk pasti kota Solonya juga akan keangkat kan. Bahkan Bu Retno ini Ya. malah punya kayak kumpulan sama teman-teman sesama GM di Solo yang Gak apa-apa, ngobrol-ngobrol seru-seru, santai gitu. santai gitu. Karena gini, kalau kita bicara ini yang ini ya, kita sudah punya segmen sendiri-sendiri gitu. Terus kemudian juga rezeki itu tidak pernah salah kok. As long as kita juga mengupayakan untuk Ikhtiarmu aja Betul. gitu, ya kan? betul. Satu, kamu harus ngerti segmentasimu gitu kemana. Cuma setiap hotel punya segmen masing-masing. Kemudian kita juga tahu bagaimana konsep rezeki itu. Kita ikhtiar aja yang optimal. Kemudian Tuhan maha ngerti bagaimana harus membaginya secara adil kepada kita semua. Jadi ngapain kita harus pusing dengan waduh enggak. Jangan habiskan energi untuk seperti itu. Energinya itu adalah untuk kita berbenah lebih baik. Kita aja yang harus berbenah lebih baik, mengisi lebih baik gitu. Pertanyaan terakhir. Mm-mm. Kalau sarapan menu sebanyak itu, kalau nggak habis di kemana? Kan kalau yang lain closing statement itu kan kayaknya wah gitu kan. Karena tadi tuh udah value-nya banyak banget. Aku belajar banyak banget sih dari ngobrol hari ini. Kalau Oke. sarapan terus itu makanan sebanyak itu di Itu kemana? kan udah dihitung pasti habis. Jadi kalau kita mengeluarkan makanan itu, kita udah menghitung komposisi tamu, gitu kan? Tamu kan, ada komposisi tamu berapa dan sebagainya. Terus soal menunya, Kenapa? gitu misalkan tiba-tiba ada rombongan apa gitu, apakah juga melakukan riset sih Bu kayak gitu kayak hotel nih, oh ini tamunya tipikalnya. Iya dong. Nggak misalnya gini, kalau atlet, oke, komposisinya ada seperti ini, beda pasti. Oh gitu ya. Aku tadi nanya cuman iseng doang ternyata. Beda. Terus kemudian kalau misalnya Kadang-kadang dari ada airlines juga kan. nah, terus kemudian apa istilahnya kalau tamunya tuh apa istilahnya tamu yang dari luar negeri misalnya kayak gitu, itu juga akan lihat negara mana dan sebagainya, senangnya apa. Karena kita ada beberapa tamu yang long stay dulu ya, Betul. sebelum pandemi ini. Kita juga udah ngerti seleranya. Bahkan kalau untuk VVIP atau tokoh-tokoh itu kita sudah punya catatannya, Elis. Jadi misalnya Elis, oh tidak boleh gula, tidak boleh ini, itu ada note-nya. Aku mencatat semua itu. Bahkan juga kayak treatment kamarnya mereka sukanya. Oh nggak suka pakai ini apa istilahnya karpet, dia harus yang begini. Serius mah itu? Serius, itu detail banget. Bisnis hotel itu detail. Dan kita bisa ngelihat apa istilahnya satu demi satu dengan yang ada. Oh ini nggak mau yang seperti ini. Itu harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita punya pacar dari orang hotel, wah orangnya pasti udah beres banget itu. Kamu pernah kerja di hotel nggak? Kamu udah baca gitu ya? Oke, udah ngerti lah pasti. Iya karena gini ya, bahkan yang belum terkatakan aja ada ilmunya bagaimana kamu ngerespon. Jadi misalnya Elis gini nih, Andre lagi ada di situ udah ngerokok gitu ya, misalnya ada di tempat yang diizinkan merokok, terus akhirnya udah gelisah. Kita harus cepet loh responnya. Asbak. Nah boleh, itu ada ilmunya gitu. Jadi nggak boleh yang orang dibiarkan sampai nggak ngerti sampai gitu kayak gitu. Jadi misalnya kita harus berdiri gitu, kita juga harus mawas bahwa apa
apa sih yang mereka inginkan, bukan berdiri doang, Iya, tapi benar-benar. berdiri, oh ini lama nih nggak keluar atau apa gitu. Nah itu yang di hotel tuh yang orang ngalahin. Makanya kalau punya pacar di hotel atau istri atau suami di hotel tuh pasti udah bisa ngerti anxieties and desire. Apa yang tidak terkatakan pun kamu harus bisa menerjemahkan itu dalam bentuk layanan. Wow, Keren ya. kan? Sebenarnya kalau memang itu dijiwai betul itu asik banget. Dunia hotelir itu dunia yang asik. Asik Sekalipun banget. memang nggak ada jam kerja, istilahnya kan kayak Iya, tapi kita belajar ibaratnya benar-benar membangun pelayanan yang sempurna itu ya di situ. Saya belajar itu. Aku pernah di bank tapi aku juga pernah di hotel. Sama-sama di bisnis pelayanan juga. Gitu. kalau soal building, facilities sama hospitality itu berapa persen menurut Bu Retno? Sama sih. Punya komposisi yang sama, tetapi tetap berat di hospitality. Oke. Karena sebenarnya esensinya di situ. Yang Iya. ditawarkan memang adalah Iya. hospitality. Hospitality-nya, Jadi kalau iya. teman-teman main ke Solo, mereka bahkan punya tagline loh mereka itu. Solo ya Sunan. Jadi Betul. itu juga dipikirin tuh yang begitu. Pikirin itu pikirin banget, itu masterpiece kita. Tuh kan. Menurut aku selama aku jadi seorang komunikasi ya, bekerja di bisnis komunikasi dan sebagainya, berkecimpung di situ ya, itu tagline kunci yang pernah aku lahirkan dan pasti akan aku istilahnya ya aku juga sempet wah bisa ya, oke ya berarti menyarikan begitu banyak hal kemudian meresume menjadi satu kalimat itu bukan pekerjaan mudah. Betul, memang betul. jadi emang benar-benar oke, dan masuk ke persepsi orang itu. Iya, nanti kita sesuatu bisa ngobrolin soal ini juga nih, karena aku kenal kayak Mas Subiakto yang bikin kopi Torabika, terus kopi Menancap di benak konsumen itu kan Indomie gitu-gitu kan, itu bayarannya mahal banget. Nanti makanya suatu saya kita bilang, bisa ngobrol. benar itu copywriternya memang benar-benar, tapi ya alhamdulillah kita bisa ini, dan aku sebenarnya ada behind the scene-nya sih, ini seru, ini dapatnya di Betul, mana betul. gitu. Boleh lah diceritain extendnya. Extend ya. Boleh gitu. dong. Jadi waktu itu kan kita tagline-nya bukan itu ya, the only convention and entertainment hotel, ya kan pernah, terus the biggest ballroom pernah. Tapi kemudian berjalannya waktu kan itu menjadi tidak relevan karena ada juga ballroom-ballroom yang lain yang mungkin kapasitasnya sama. Terus kemudian di 2015 aku ingat itu aku harus menciptakan apa ya untuk bisa membuat payung branding untuk hotel ini gitu. Nah, terus kemudian aku menjiwai apa yang ada. Sunan itu kan hospitality-nya yang kuat ya. Jadi apa keramah tamahan, rasa Solonya, gitu. Makanannya aja tuh jenang. Termasuk cara anak-anak servis itu sangat Solo gitu. Iya, Orang Solo tuh kalau betul. didatengin orang kan gerap ya, Iya, betul. menyenangkan, Betul. memanggil dan welcome gitu loh. Nah itu sehingga mereka tuh kayak balik ke rumah gitu. Terus aku mikir, terus kemudian makanannya tuh Solo, oke. Terus kemudian Solo hospitality-nya keluar gitu. Terus kemudian aku ngelihat di dalam sejarah sebanyak itu event-event yang menyejarah tentang kota Solo itu ada di tempat kita. Ada datanya kan, kita masih pegang karena kebetulan kan aku lama di situ, jadi aku ngerti kan gitu. Terus kemudian apa yang cocok ya gitu. Terus aku pikir bahwa orang kalau nyebut ini dengan segala frekuensi yang ada di sini ya Solo ya Sunan gitu. Udah itu pun dapatnya di kamar mandi, tahu nggak sih? Aku keinget zaman Bener, Andre aku lagi di kamar mandi diem gitu. Ini dapat Solo ya Sunan. Abis itu aku kirim lah ke Pak Hermawan Kartajaya. dan Ya suhu marketing ya, suhu marketing. Aku bilang, "Pak, ini kayak gini, backgroundnya seperti ini." Langsung beliau juga menyampaikan, "Wah, ini gila." Istilahnya, "Oke, keren banget." Aku Gitu. inget waktu Andre lagi nge-shooting buat acaranya Solo ya Sunan ya, mbah-mbah yang jualan itu tuh ngomongnya Sunan ya hotel, bukan Solo ya Sunan. Jadi dari tadi aku ketawa terus karena keinget Sunan ya hotel. Ya benar. Dan itu semua orang kayak udah tahu tagline itu tagline juga itu, salah ya, satu kesuksesan. sorry. Waktu itu jadi PR atau Aku udah GM GM? pertama jadi itu GM. 2015 gitu. Itu. Kalau udah pensiun dari GM mau jadi apa, Bu? Terserah Tuhan akan mengatur. Yang jelas tugasku menyiapkan kompetensi. Jadi aku belajar. Nanti Tuhan tahu akan mengatur di mananya. Oh, no, kamu bagusnya di sini. Pasti akan ketemu jalan itu.
Oke. Gitu. Thank you so much Ibu Retno Wulandari yang udah keren banget berbagi sama kita semuanya. Nggak cuman jadi di hotel itu kerjanya ini doang, tapi perjalanan apa yang dinikmati selama bekerja di hotel 20 tahunan ya Bu ya? Ya, Over than 2000 April. 21 tahun berarti. Betul. Wow. 21 tahun bekerja di hotel, dari mulai yang jabatan public relation sampai sekarang ada di jabatan general manager, tapi standarnya tuh nggak pernah turun gitu. Dari zaman PR udah mikirin sesuatu yang besar, dan sekarang jadi GM pun Sama-sama mikirin sesuatu yang besar. mikir yang besar. Action yang besar. That Mumpung was masih punya energi. quote of ya the kan? day. Sama-sama mikir Sesuatu yang yang besar. Ya kan, action yang besar juga. Gitu. Jangan cuma mikir doang, karena kita hidup di alam tindakan, bukan alam wacana. Betul Nah, sekali. tindakan itu yang akan mengubah kita. Tadi bilang kan karakter itu yang akan membentuk nasibmu akan seperti apa. Habit dulu. Betul, habit jadi karakter. Karakter jadi nasibmu. Buat teman-teman juga yang kerja di hotelier, semangat terus gitu Semangat. ya. Di masa Ya. pandemi seperti ini ya kan. Tetap Apapun yang semangat. terjadi, kamu tetap semangat, bersyukur, berserah, dan berikhtiar. Betul, standarnya nggak boleh Lakukan turun. bagianmu, Mm-mm. sisanya biarkan Tuhan yang mengerjakan. Sampai ketemu di Inside the Cover berikutnya. So don't judge before you see inside the cover. Bye.